jam menunjukkan pukul 3 pagi, tiba-tiba terdengar ketukan kuat di pintu seolah-olah seseorang meminta dibuka dengan segera. Pada awalnya, aku menyangka bunyi datang dari kamar sebelah, tetapi ketukan di pintu itu makin terdengar kuat. Mengira teman satu kamar kosnya pulang dari mudik dan lupa bawa kunci, mahasiswi semester 3 ini bangun dari ranjang. Dia kemudian bergegas meraih pegangan pintu dan menekan tombol pengunci agar pintu dapat dibuka. Hairinatul sendiri sudah tidak kaget dengan kelakuan teman satu kamarnya yang memang suka ketuk pintu kuat-kuat, tanpa melihat siapa yang datang. Usai menekan tombol pengunci, Hairinatul langsung balik lagi ke ranjang untuk melanjutkan tidurnya. Namun setelah beberapa lama, Hairinatul merasa heran karena mendapati tidak ada siapapun yang membuka pintu dan melangkah masuk kamar. Dalam samarnya gelap, Hairinatul mencoba mengamati lorong luar kamar melalui celah bawah pintu. Dia ingin memastikan apakah teman sekamarnya masih di luar atau tidak. Secara logika, bentuk kaki manusia akan kelihatan jelas meskipun dari celah pintu tersebut mengingat bahagian luar diterangi lampu putih. Tapi anehnya, jangankan sosok tubuh, bahkan bayangan pun tidak terlihat oleh Hairinatul yang langsung pucat pasi karena takut. Hairinatul pun cepat-cepat balik lagi ke tempat tidur dan mencoba melelapkan diri. Hairinatul tak mau membayangkan kejadian yang membuat bulu romanya meremang. Sayangnya, gadis yang baru menempati kamar kos awal Oktober itu tak bisa tidur. Dia hanya mampu terdiam di ranjangnya hingga matahari menyingsing. Ketika kuliah pagi, dia menceritakan peristiwa malam itu kepada teman sekelas yang juga tetangga kamarnya di kos-kosan. Namun, temannya tidak mempercayai karena mereka tidak mendengar bunyi ketukan seperti yang diceritakan Hairinatul. Untuk membuktikan cerita seramnya, Hairinatul kemudian berjanji akan membuat rekaman video sekiranya kejadian tersebut muncul lagi. Tanpa diduga, beberapa hari setelah bercerita kepada temannya, pintu kamarnya kembali diketuk kuat di waktu yang sama seperti sebelumnya. Kejadian pada hari Kamis malam Jumat, kira-kira jam 3 pagi itu, terdengar lebih kuat dari sebelumnya. Seolah makhluk itu tahu janji Hairinatul. Meskipun ketakutan setengah mati, Hairinatul berusaha menguatkan diri untuk merekam video sebagai bukti kejadian tersebut. Dia kemudian membagikan rekaman kejadian seram pada jam 3 pagi tersebut kepada teman-temannya dan di media sosial. Alangkah terkejutnya Hairinatul waktu mengetahui banyak penghuni kos-kosan di bloknya juga mengalami kejadian yang sama. Malah penghuni kamar depannya juga mengakui pernah mengalami kejadian menyeramkan itu. Dan waktu kejadiannya juga sekitar jam 3.30 pagi, harinya juga Jumat. Setelah kejadian itu, Hairinatul bersama teman sekamarnya sepakat membuat semacam doa bersama dengan membaca Yasin untuk menghindari kejadian seram itu terulang. Hairinatul kini bisa menarik nafas lega karena insiden ketukan pintu misterius tengah malam tanpa wujud di kos-kosannya itu sudah tidak mengganggu lagi. Walaupun begitu, dia terkejut mendengar kabar kejadian sama menimpa penghuni di lantai atas bloknya. Beberapa penghuni mengaku sering dengar perabot seperti pindah sendiri sekitar jam 3 pagi. Mereka juga mendengar pekikan dan hentakan kaki orang berlari meskipun mereka berada di lantai paling atas bangunan kos-kosan.